Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada praktikan penelitian operasional 2. Di sini saya akan membahas terkait dengan studi kasus pada modul 4, yaitu mengenai teori antrian. Suatu antrian adalah suatu garis tunggu dari nasabah atau satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan atau fasilitas layanan yang biasa kita sebut server. Sedangkan teori antrian memiliki definisi yaitu berkenaan dengan seluruh aspek dari situasi di mana pelanggan, baik orang maupun barang, harus antri untuk mendapatkan suatu pelayanan dari server atau fasilitas pelayanan. Berikut merupakan elemen-elemen dari teori antrian. Yang pertama merupakan pola kedatangan, yaitu pola kedatangan adalah banyaknya kedatangan pelanggan dalam sistem antrian dalam selang waktu tertentu. Yang kedua adalah pola pelayanan. Pola pelayanan adalah banyaknya waktu distribusi pelayanan dalam sistem antrian dalam selang waktu tertentu. Selanjutnya adalah kapasitas sistem. Kapasitas sistem adalah jumlah maksimum dari pelanggan, mencakup pelanggan yang sedang mendapatkan pelayanan atau pelanggan yang sedang berada dalam antrian yang ditampung oleh fasilitas pelayanan pada saat yang sama. Selanjutnya adalah jumlah channel pelayanan. Jumlah channel pelayanan merupakan jumlah pelayanan paralel yang dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan pada waktu yang bersamaan. Pada gambar yang bagian atas kita bisa melihat itu merupakan fasilitas pelayanan tunggal atau single channel, yang mana para pelanggan ataupun yang sedang antri hanya perlu melewati satu server atau satu pelayanan, yang mana fasilitas pelayanan yang tersedia hanya satu sebelum meninggalkan sistem antrian. Yang kedua adalah multiple channel, yaitu para pelanggan dapat memilih antara server 1, 2, ataupun 3, ataupun server ke N untuk mendapatkan pelayanan sebelum akhirnya meninggalkan sistem antrian. Yang kelima adalah tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan dalam sistem antrian yaitu terbagi pada pelayanan tunggal dan juga pelayanan bertingkat. Selanjutnya, untuk pelayanan tunggal itu sendiri, apabila pelayanan tersebut akan dihadapi oleh dua kali, yaitu pelanggan harus menghadapi dua kali pelayanan, yaitu pelayanan pertama dan pelayanan kedua sebelum meninggalkan sistem antrian. Itu merupakan untuk multi-stage atau pelayanan bertingkat, sedangkan kebalikannya apabila pelayanan tunggal hanya perlu melalui satu stage pelayanan. Selanjutnya adalah disiplin pelayanan. Disiplin pelayanan adalah kebijakan yang berkaitan dengan cara memilih anggota antrian yang akan dilayani. Berikut merupakan disiplin dari pelayanan tersebut. Yang pertama adalah first come, first serve, yang mana apabila pelanggan lebih dulu datang pada sistem, maka dia akan lebih dulu dilayani. Yang kedua, last come, first serve, yaitu service apabila dilakukan pertama kali kepada pelanggan yang datang terakhir. Selanjutnya, service in random order, yaitu pelayanan diberikan kepada pelanggan secara acak. Selanjutnya adalah priority service, yaitu apabila pelanggan memiliki kartu VIP atau memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Selanjutnya adalah shortest operating time, yaitu apabila pelanggan tersebut memiliki waktu pelayanan yang lebih singkat, maka dia akan lebih dahulu dilayani. Selanjutnya, berbicara terkait dengan pure birth dan pure death, yaitu pure birth sendiri merupakan kematian murni yang diasumsikan seperti seolah pelanggan yang tiba-tiba datang dan tidak pernah kembali lagi. Untuk rumusnya bisa kita lihat pada layar, Pn dalam kurung T sama dengan lambda T pangkat N dikali dengan nilai E minus lambda dikali dengan T per N faktorial. N itu sendiri merupakan jumlah dari kelahiran murni atau pure birth. Selanjutnya merupakan kematian murni, yaitu proses kedatangan dan penarikan terjadi secara sepenuhnya random. Ini merupakan pengertian dari pure death atau kematian murni. Selanjutnya adalah struktur antrian. Struktur antrian terdiri dari 4 fase. Yang pertama itu single channel dan single phase, yaitu berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan, atau cuma ada satu fasilitas pelayanan. Yang selanjutnya adalah single channel dan multi phase, yaitu menunjukkan dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan, yaitu dalam satu fase. Selanjutnya adalah multi channel dan single phase, yaitu terjadi kapan saja dan di mana ada dua atau lebih fasilitas pelayanan yang diakhiri atau dialiri oleh satu antrian tunggal. Selanjutnya adalah multi channel dan multi phase, yaitu mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahapannya, sehingga lebih dari satu individu dapat dilayani dalam satu waktu yang sama.
Selanjutnya adalah model dalam teori antrian. Model-model dalam teori antrian ini terdapat asumsi-asumsi yang harus dipenuhi, seperti A, MM1, dan A, MMS, di mana tanda pertama atau notasi pertama menunjukkan distribusi tingkat kedatangan yang mengikuti suatu distribusi Poisson. Selanjutnya, tanda kedua menunjukkan distribusi dari tingkat pelayanan, yaitu tanda tersebut mengikuti distribusi kembali yaitu probabilitas Poisson. Selanjutnya, tanda terakhir menunjukkan jumlah fasilitas pelayanan atau channels dalam suatu sistem yang tersedia. Model apabila diakhiri oleh tanda satu atau notasi satu, berarti itu merupakan model yang mempunyai fasilitas tunggal. Selanjutnya akan kita bahas terkait dengan studi kasus. Yang pertama yaitu rata-rata terdapat 10 mobil per jam tiba di teller drive-in satu server. Asumsikan bahwa waktu layanan rata-rata untuk setiap pelanggan adalah 4 menit, serta waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Tentukan A. Probabilitas dari teller menganggur, B. Jumlah mobil dalam sistem antrian, C. Rata-rata jumlah mobil yang mengantri di teller, D. Waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam sistem, dan E. Waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam antrian hingga dilayani. Untuk yang pertama, kita perlu menulis yang diketahui, yaitu nilai lambda. Pada soal, rata-rata terdapat 10 mobil yang tiba per jam di teller. Maka nilai lambdanya adalah 10 mobil per jam. Sedangkan untuk nilai mu sendiri, kita bisa lihat di sini adalah rata-rata setiap pelanggan adalah 4 menit untuk waktu server atau waktu pelayanan. Sehingga kita bisa bagi di sini 1 jam, yaitu 60 menit, kita bagi dengan 4 menit, yaitu server bisa melayani 15 mobil per jam. Untuk soal pertama, berapa probabilitas dari teller yang menganggur? Kita bisa menggunakan rumus di sini, yaitu P0 sama dengan 1 dikurang P atau dikurang probabilitasnya, yang mana rumus P itu sendiri bisa kita cari dengan membagi antara lambda dengan mu. Jadi, P0 sama dengan 1 dikurang lambda per mu, didapatkan 1 dikurang 10 per 15, sehingga mendapatkan hasil probabilitas teller menganggur itu 1 per 3. Selanjutnya, pertanyaan B adalah jumlah mobil dalam sistem. Untuk jumlah mobil dalam sistem, kita bisa menginisialnya kan dengan notasi L, yaitu dengan rumus lambda dibagi dengan mu dikurang lambda, yang mana bisa kita notasikan kembali dalam rumus, yaitu L sama dengan P dibagi dengan 1 kurang P, yang mana nilainya sendiri itu merupakan 10 dibagi 15 dikurang 10 sama dengan 2. Maka jumlah mobil dalam sistem adalah 2. Selanjutnya, pertanyaan C yaitu rata-rata jumlah mobil yang mengantri. Kita bisa menggunakan rumus LQ di sini atau rumus untuk menunjukkan berapa jumlah mobil dalam antrian atau queue. Dengan rumus lambda kuadrat dibagi dengan mu dikali mu dikurang lambda. Kita bisa mendapatkan nilainya di sini yaitu 10 kuadrat dibagi dengan 15 dikali 15 dikurang 10, sehingga didapatkan hasil untuk rata-rata jumlah mobil yang mengantri adalah 4 per 3. Selanjutnya, waktu rata-rata pelanggan di dalam sistem. Untuk waktu rata-rata pelanggan ini kita bisa misalkan dengan W atau bisa juga dengan WS, yaitu waktu rata-rata pelanggan dalam sistem atau ketika dilayani atau diservis, yaitu dengan rumus 1 dibagi dengan mu dikurang lambda, atau bisa juga dengan L dibagi dengan lambda, sehingga didapatkan 2 per 10, yaitu adalah 1 per 5 untuk waktu rata-rata pelanggan di dalam sistem yang sedang diservis. Selanjutnya adalah waktu mengantri. Waktu mengantri kita bisa misalkan dengan WQ atau waktu dalam waktu antri yaitu waktu Q, yang mana rumusnya adalah lambda dibagi dengan mu dikali mu dikurang lambda. Yaitu kita dapatkan nilainya masing-masingnya 10 dibagi 15 dikali 15 per 10 dikurang 10, yaitu kita dapatkan 10 per 75 atau 2 per 15. Jadi waktu mengantri dalam sistem adalah 2 per 15. Untuk soal selanjutnya, diketahui suatu wilayah di Kota Padang memiliki angka kelahiran yang berdistribusi eksponensial, di mana terdapat 1 kelahiran setiap 10 menit. Tentukan yang A, rata-rata jumlah kelahiran per hari, per bulan, dan juga per tahun. Yang B, probabilitas tidak ada kelahiran dalam 1 hari. Yang C, probabilitas menerbitkan 55 sertifikat kelahiran dalam 3 jam dengan 45 sertifikat sudah diterbitkan dalam 2 jam pertama.
Untuk menjawabnya, yang pertama yaitu rata-rata jumlah kelahiran. Untuk jumlah kelahiran dalam satu hari, kita bisa menggunakan rumus lambda, langsung kita bagi, yaitu 60/10 dikali dengan 24. Maka kita bisa mendapatkan jumlah kelahiran dalam satu hari adalah 144. Selanjutnya adalah jumlah per bulan. Di sini, dengan lambda dalam kurung 30 atau 1 bulan, maka kita kalikan dengan jumlah kelahiran per hari, yaitu 30 dikali 144, sama dengan 4.320 kelahiran per bulan. Selanjutnya, dalam kelahiran per tahun, yaitu kita kalikan dengan 365, maka didapatkan 52.560 kelahiran setahun. Soal selanjutnya yaitu terkait dengan probabilitas tidak ada kelahiran dalam satu hari. Di sini kita bisa menggunakan rumus yang sudah dijabarkan sebelumnya dalam teori, yaitu kita masukkan nilai lambda dan juga nilai T-nya. Karena di sini kita menggunakan nilai T-nya itu 1 hari, maka P0 dengan T sama dengan 1 mendapatkan rumus seperti berikut, yaitu 144 dikali dengan 1 dipangkatkan dengan 0, dikalikan dengan nilai E atau nilai eksponensial, pangkat minus 144 dikali 1, dibagi dengan 0 faktorial. Maka didapatkanlah hasilnya itu nilai eksponensialnya pangkat 144, yang mana sama mendekati atau kita bisa menyebutnya sama dengan 0. Selanjutnya, probabilitas menerbitkan 55 sertifikat, di mana 2 jam pertama itu sudah diterbitkan 45 sertifikat. Yaitu kita ketahui sebelumnya probabilitas menerbitkan 10 sertifikat kelahiran dalam 1 jam. Yaitu nilai lambdanya sendiri yang sudah kita cari terlebih dahulu, yaitu dengan 60 menit atau 1 jam dibagi dengan 10 sertifikat, yaitu menghasilkan 6. Maka selanjutnya kita akan mencari nilai selanjutnya, yaitu dengan P10 dalam kurung 1 dengan T sama dengan 1, maka kita dapatkanlah rumusnya seperti di layar, yaitu 6 dikali 1 pangkat 10 dikalikan dengan nilai eksponensial pangkat minus 6 dikalikan dengan 1 dibagi dengan 10 faktorial. Setelah itu kita kalkulasikan, kita dapatkan nilainya, yaitu untuk probabilitasnya adalah 0,041, atau bisa kita kalkulasikan menjadi 4,1%. Pertanyaan selanjutnya yaitu terkait dengan Posher Company memiliki suatu gudang dengan satu mesin pengangkut yang dioperasikan oleh satu kelompok dengan 3 orang tenaga kerja. Pemimpin perusahaan memperhatikan bahwa pada jam-jam tertentu terjadi antrian pada truk yang ingin memasuki gudang. Berdasarkan data sebelumnya, diketahui rata-rata kedatangan truk per jam dan rata-rata pelayanan 6 truk per jam. Untuk mengatasi masalah tersebut, pimpinan perusahaan merencanakan untuk menambah kelompok tenaga kerja untuk mengoperasikan mesin. Jabarkan hasil konsep dasar dari setiap karakteristik antrian. Untuk kondisi awalnya, yaitu satu kelompok tenaga kerja yang terdiri dari 3 orang, untuk rata-rata kedatangan atau lambda, kita bisa lihat pada soal, yaitu 4 truk per jam. Untuk rata-rata pelayanannya atau MIL, yaitu 6 truk per jam, dan sedangkan biaya untuk per orangnya sendiri, yaitu $6 per jam. Apabila 3 orang, maka kita kalikan 3, $6 dikali 3 orang, yaitu $18. Maka kita harus mencari konsep-konsep dasar ataupun model-model dalam teori antrian. Yang pertama itu rata-rata jumlah truk dalam antrian, atau kita misalkan dengan LQ atau LQ, yaitu di sini adalah lambda untuk dibagi dengan mu dikurang lambda sama dengan 42 dikali dengan 6 dikali dengan 6 kurang 4, maka kita dapatkan rata-rata jumlah truk dalam antrian adalah 1,33 truk. Selanjutnya, rata-rata jumlah truk dalam sistem, atau kita bisa misalkan dengan L ataupun LS, maka di sini kita bisa mencarinya dengan rumus lambda dibagi dengan mu dikurang lambda sama dengan 4 dibagi dengan 6 kurang 4, seperti yang kita ketahui sebelumnya, yaitu kita dapatkan hasilnya 2, yaitu rata-rata jumlah truk dalam sistem adalah 2 truk. Selanjutnya adalah rata-rata waktu truk dalam antrian atau WQ. WQ di sini kita bisa dapatkan dengan rumus lambda dibagi dengan mu dikali dengan mu dikurang lambda sama dengan 4 dibagi dengan 6 dikali 6 kurang 4 sama dengan 0,33. Jadi rata-rata waktu truk dalam antrian adalah 0,33. Selanjutnya adalah rata-rata waktu truk di dalam sistem, yaitu kita bisa misalkan dengan W atau WS, yaitu 1 dibagi dengan mu dikurang lambda, yaitu kita dapatkan, masukkan angkanya, 1 dibagi 6 dikurang 4 sama dengan 0,5. Jadi rata-rata waktu truk di dalam sistem adalah 0,5.
Selanjutnya, tingkat intensitas pelayanan atau bisa kita misalkan dengan U. Nilai U atau nilai utilitas di sini adalah lambda dibagi dengan mu, yaitu 4 dibagi 6 sama dengan 0,667 untuk tingkat intensitas pelayanannya. Bisa kita lihat untuk biaya yang harus dikeluarkan apabila kita memperkerjakan satu kelompok pekerja atau 3 orang. Untuk biaya truk per hari di sini karena truk di dalam sistem adalah 2, maka kita kalikan dengan jam kerja per hari, yaitu 8 jam. 2 kali 8 jam dikali dengan $20. Di sini kita dapatkan hasilnya $320. Sedangkan untuk biaya per tenaga kerjanya, kita kalikan karena ada tadi 3 tenaga kerja, kita kalikan dengan $6, baru kita kalikan dengan jumlah jam kerja sehari, yaitu 3 dikali $6 dikali dengan 8 jam sama dengan $144. Jadi total biayanya setelah kita kalkulasikan kedua biaya ini adalah $464 untuk total biaya sehari dalam sistem antrian truk ini. Saya rasa segitu untuk penjelasan dan pembahasan terkait studi kasus mengenai modul 4 atau teori antrian. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.